Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Rabania, mahasiswi Universitas Ngudi Waluyo, program studi S1 Kebidanan Transfer program RPL dengan nomor NIM 157222035. Pada kali ini saya akan mempraktekkan video tentang pendidikan kesehatan mengenai ketuban pecah dini. Terima kasih. Ya, saya akan masuk. Permisi, Bu. Iya. Kenalkan, Ibu, saya Bidan Ririn. Dengan Ibu siapa? Ibu Amel. Iya, silakan duduk, Ibu. Saya tutup pintunya dulu sebentar Iya. ya. Gimana, Ibu? Ada keluhan? Iya, Bu. Saya mau periksa hamil, Bu. Ini Oh, ibu iya. saya. Bu Amel ya. Iya. Iya, mau periksa hamil ya? Iya. Ada keluhan nggak nih Ada, sekarang? Bu. Kemarin kan saya jalan sama adik saya. Terus tadi pagi saya keluar air, Bu. Jadi saya takut. Oh, keluar air. Iya. Ya. Kita periksa dulu yuk. Mari, sini. Ya, silakan duduk, Bu. Iya, Bu. Amel, tadi sudah kita periksa ya. Pemeriksaannya bagus tadi ya, jantung bayinya bagus. Terus ini tadi yang masalah keluar air tadi saya sudah periksa pakai tes lakmus namanya ya, yang saya periksa dalam itu ada kertasnya itu. Pas saya tes lakmus itu negatif, jadi kertasnya itu tidak berubah. Nah, kalau misalnya itu ketuban, kan takutnya kalau keluar air ketuban ya. Iya. Kalau misalnya itu ketuban, nanti tes lakmusnya tuh bisa berubah, gitu ya, bisa berubah warnanya keunguan gitu ya, atau biru. Nah, sedangkan ini tadi tidak berubah, berarti bukan ketuban. Kemungkinan air-airnya mungkin keputihannya yang cair gitu ya. Jadi aman, Bu, Ibu ya? Aman. Ini sudah periksa ini ya, periksa HB sudah ya? Iya, sudah. Oh iya, Masih mahal ya? oh iya, bagus, sudah periksa HB ya. Tapi saya jelaskan aja untuk ininya, takutnya nanti di rumah ada kayak gitu lagi, keluar air lagi, untuk pengetahuannya Ibu ya. Iya. Jadi kita namanya tuh ada ketuban pecah dini gitu ya. Nah, ketuban pecah dini itu tahu nggak Ibu ya, sebelumnya pernah dengar ketuban pecah dini? Belum, Bu? Belum pernah. Iya. Nah, ketuban pecah dini itu jadi keluar air ketuban itu tapi sebelum ada tanda-tanda persalinan. Jadi belum ada kencang-kencang, belum ada keluar dari darah, belum ada pembukaan, tapi dia ada keluar air-air. Nah, keluar air-airnya itu air ketuban. Nah, itu berarti namanya ketuban pecah dini. Jadi air ketuban yang keluar sebelum ada tanda persalinan gitu ya. Nah, terus kalau misalnya untuk ketuban pecah dini itu penyebabnya itu biasanya bisa karena infeksi. Nah, infeksi itu bisa infeksi saluran kencing atau infeksi yang lain yang berhubungan dengan panggul bisa juga ya, atau pekerjaan yang berat, mungkin ibunya ngangkat atau naik turun tangga, atau ibunya kerja yang lain yang membuat aktivitasnya bekerja lebih berat, itu bisa terjadi juga ketuban pecah dini gitu ya. Atau misalnya seperti ada riwayat sebelum hamil sebelumnya, ada riwayat ini ketuban pecah. Nah, itu juga bisa jadi salah satu faktornya, atau dari usia atau paritas. Tapi kan ibu ini anak kedua, atau kalau dari paritas berarti bukan. Terus usia juga, usia ibu masih 28 tahun, berarti bagus saja ya. Jadi tidak ada dari usia. Kemungkinan bisa dari itu, dari mungkin pekerjaannya agak dikurangi sedikit gitu ya, biar ibunya tidak terlalu banyak aktivitas, itu yang bisa memicu untuk ketuban pecah dini gitu ya. Nah, terus kalau misalnya ini kalau ketuban pecah dini itu kalau misalnya terjadi itu nanti berarti kita harus segera melakukan mengakhiri kehamilannya. Jadi kita bisa mengakhiri kehamilannya dengan apa? Bisa dengan dirangsang atau induksi persalinan namanya ya, atau dengan bisa juga dengan operasi gitu ya. Soalnya kan kalau misalnya ketuban pecah dini itu bisa bahaya, bisa terjadi bahaya gitu, apalagi
kalau misalnya ketuban pecah dininya masih di umur kehamilan yang masih muda, di bawah 37 minggu. Nah itu kan berarti prematur, bayinya bisa lahir prematur gitu. Terus bayinya tuh nanti bisa juga terjadi infeksi pada bayi sama ibu, namanya udah ketubannya udah pecah ya, udah pecah berarti bisa masuk virus atau bakteri dari luar. Nah itu bisa terjadi infeksi pada ibu sama bayinya gitu. Makanya kenapa kita harus segera mengakhiri kehamilan kalau misalnya sudah ketubannya pecah gitu. Nah nanti kadang juga bisa terjadi kalau misalnya terlalu lama ketuban pecah dini itu bisa bayinya sampai asfiksia. Asfiksia itu gagal nafas, jadi bayinya tuh lahir nanti tidak langsung nangis gitu ya. Itu bisa terjadi juga hipoksia tuh misalnya bayinya tuh kekurangan oksigen gitu loh. Jadinya kalau misalnya terjadi ini bisa kalau KPD bisa mengakibatkan itu semua, makanya kita harus segera mengakhiri kehamilannya. Kalau misalnya terjadi KPD bisa dirangsang atau enggak di operasi sesar gitu ya. Iya. Ini jadi sudah mengerti? Iya Bu, saya sekarang sudah paham Bu. Iya, jadi nanti pokoknya kalau ada keluar air, lebih baik ibu langsung ke fasilitas kesehatan aja, nanti dia bisa diperiksa. Iya. Gitu diperiksa itu air ketuban atau bukan, gitu ya. Antisipasi biar tidak terjadi yang seperti tadi resikonya kalau misalnya terjadi ketuban pecah dini, gitu Iya. ya. Terus kerjaannya jangan terlalu berat biar tidak terjadi ketuban pecah dini. Jadi itu Bu ya. Jadi kalau terjadi ketuban pecah dini, resikonya kan besar, jadi harus diperhatikan. Ibu harus mengurangi kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang berat yang tidak terjadi ketuban pecah dini. Kalau misalnya memang sampai terjadi ketuban pecah dini, itu nanti ibu biasanya dirawat, ibu nggak boleh jalan-jalan, harus bed rest total gitu ya, nggak boleh turun dari tempat tidur, segala sesuatunya di tempat tidur gitu. Soalnya kalau sudah ketuban pecah dini itu resikonya tinggi Bu ya, jadi harus dirawat biasanya itu, dan ibu harus bed rest total gitu ya. Iya Bu. Iya, gimana? Ada yang mau ditanyakan kembali? Udah jelas sih Bu, sekarang saya mengatakan Bu, kalau jadi ini. Ya, berarti nanti jangan lupa kontrol ya 1 bulan lagi ya. Iya Bu. Iya. Nih buku pinnya. Ya terima kasih Bu Bida, saya pamit dulu ya. Iya, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam.